Ya banyak banget ya. Yang dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Aceh tadi ternyata kayak Elsa ya. Nah, terus kemudian ada juga teman kita yang dari Bandung, dari Palembang tapi asli Padang, kayak kamu dari Palembang tapi asli Medan, ya kan? Ya, benar sekali. Benar itu. Nah, kalau saya adalah Jawa, cuman besarnya di Jakarta. Saya Irianto, saya adalah dari tim Kondak yang Living Indonesia. Saya nggak sendiri loh. Kali ini saya punya teman. Udah berapa kali sih kamu tampil di sini, Yuni? Kurang lebih udah ini ketiga. Udah 3 kali tampil membawakan training kondak. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa ikut training kondak pasti sering lihat juga sama Kak siapa namanya. Dengan saya Yuni Tarida. Yeay. Teman-teman sekalian, salam kenal semuanya dari Sabang sampai Merauke ya. Saya salam dulu nih. Takutnya tadi ada yang masuk-masuk, oh saya dari misalnya ada dari Kalimantan, tapi ada dari Papua. Jadi saya salam dulu dari Sabang sampai oke. Malah kata Ibu Irma lahir besar di Medan. Kalau saya tuh orang, maksudnya saya dari suku Batak, tapi lahir dan besarnya di kota Palembang. Jadi lebih kenal dengan rasa pempeknya nih atau komplangnya nih dibanding di kota Medan. Saya daripada ikan arsiknya. ya ikan arsiknya. Ikan arsiknya lebih familiar dengan si pempek. Nah, Yuni, ini siang ini kita nggak mau panjang lebar, kita punya waktu 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jamnya kembali, kita akan membicarakan mengenai topik-topik di perkondakan. Apakah itu perkondakan? Topik-topik tentang masalah-masalah peraturan di yang living pastinya. Cuma kali ini tema kita apa, Yun? Hari ini kita akan membahas tentang loving your business ethic. Ih, kenapa sih harus cinta banget sama bisnis etik begitu ceritanya? Benar. Biar kita lebih mengakrabkan diri nih dengan kondak. Kita mau lebih kenal sih sebenarnya. Bener, lebih kenal ya, karena kenapa sih kita harus cinta si bisnis etik kita ini nih alasan-alasannya. Ya kan, Ya. kita lihat ke slide selanjutnya. Ini mau kamu atau saya yang jawab? Boleh ya, Papi aja dulu yang memperkenalkan kita membutuhkan kondak nih, Papi. Bener nih, ini ibu-ibu di sini semua, kenapa kita semua butuh aturan? Pasti kita semua butuh aturan ya, yakin ya, karena kenapa? Coba sekarang kita pikir, apa dalam kehidupan kita yang tidak ada aturan? Bahkan kita makan aja butuh aturan, bener gak sih? Benar. Pakai sendok, pakai garpu, tapi enak juga kadang-kadang makan pakai tangan gitu ya. Terus di rumah ibu-ibu bikin aturan nggak buat anak-anaknya? Pasti bikin kan? Jam berapa waktunya tidur, jam berapa waktunya bangun, boleh main game itu di hari apa. Benar, gitu kan? Dan berapa jam? Gitu. Berapa jam boleh main gamenya? Pasti ada aturan-aturan, mandi jam berapa. Nah, juga sama kalau misalnya ibu-ibu di sini ada bekerja kantoran, pasti juga ada aturannya. Kayak Yuni masuk jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 9 sih kadang-kadangnya, Papi ya. Tapi peraturannya kita berapa jam? 8 Minimum jam. 8 jam ya. Jadi itu semuanya pasti ada aturannya yang harus kita jalankan. Nah ya, selain kita semua butuh aturan, berarti termasuk di yang living itu juga butuh aturan. Benar. Karena kenapa nih Yun kita harus bermain pada lapangan yang sama? Karena biar kita sama-sama satu frekuensi nih, Papi, sebenarnya. Wow, satu frekuensi, vibe-nya sama. Vibe-nya sama, bener, vibe-nya sama gitu kan, antara kita dari company dan juga brand partnernya kita nih. Betul, sebagai bagian dari yang living-nya kita. Yes, jadi kayak kita contohnya kamu sering main bulu tangkis kan? Benar. Nah, kan berarti di situ pun ada rule-nya, benar nggak? Benar sekali, Pak. Nah, jadi kalau di lapangan bulu tangkis itu kita nggak bisa seenak-enaknya dong, ya kan? Ya, berarti kita harus satu aturan dengan orang yang berada di lapangan bulu tangkis yang sama-sama kita. Benar, Pak. Yes, selanjutnya ada apa lagi nih? Kenapa sih kita butuh kondak? Yang selanjutnya kita harus menjaga etika berbisnis di yang living. Nah, itu dia. Karena kenapa? Karena memang kita dimanapun, di dalam masyarakat pun, kita harus beretika. Benar nggak? Ada norma-norma yang kita jaga, sehingga akhirnya hubungan kita dengan tetangga pun semakin erat. Benar. Ya, kita nggak mau dong berselisih paham sama tetangga hanya gara-gara mungkin kasih pohon kita yang melebat itu ke halaman tetangga sehingga daun-daunnya ngotorin sehingga nyapu tetangga. Itu kan sering terjadi, kemudian salah paham, kemudian saling nggak enak-enakan gitu ya. Nah ini sama, jadi ada etika kita bagaimana berbisnis di yang living yang harus dijaga sehingga sesama brand partner ini kita bisa saling klop gitu loh. Benar. Satu sama lain, chemistry-nya dapet gitu kan, kita memahami oh ini brand partner yang living, oke deh kita sama-sama satu keluarga, seperti itu kira-kira. Banyak sekali. Kita mau lanjut aja nih. Lanjut.
kenapa kita masih terkait dengan kenapa kita butuh dengan kondaknya. Nah, ini mungkin kamu nih kayaknya. Iya, yang selanjutnya terhindar dari perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan. Balik lagi sih, Papi, tadi kan menjaga etika tujuannya adalah terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai tentunya dengan ketentuan. Betul. Betul, jadi kita memang mengharapkan agar dengan memahami peraturan itu, kita tahu mana yang boleh dan mana tidak boleh. Benar Ya, sekali. selanjutnya Kak. Oke, dan inilah tujuan kita bersama sebenarnya, company, dan juga kita mau mendelivery tujuannya company kepada brand partner kita. Betul. Ya, ini melindungi bisnis brand partner kita di Young Living. Benar banget, karena kondak di sini kita bukan adalah tim yang kemudian mencari-cari kesalahan, tapi kita sebenarnya kenapa sih kita cari? Karena memang ada aturan yang harus kita ikuti, dan aturan itu pasti ada imbasnya ke hal lain yang lebih besar. Benar ya kan? Jadi dengan memahami peraturan dan mengikuti peraturan, kita harapkan bahwa kita ikut melindungi nggak hanya bisnis yang living sebagai manajemen, tapi juga teman-teman sebagai brand partner dari kesalahan yang lebih besar lagi gitu. Nah, dan hal ini juga terkait dengan selanjutnya nih, Papi, langsung. Betul kan? Nah, ini dia. Benar. Karena masalah yang lebih besar itu bisa timbul dari regulator Indonesia. Jadi bukan hanya yang living, bukan hanya internal kita. Eksternalnya juga. Yes, benar banget. Benar. Kita akan bisa membantu teman-teman untuk juga terhindar dari masalah-masalah dengan regulator di Indonesia. Nanti di slide selanjutnya kita juga akan bahas. Yes. Ya. Terus apa lagi? Oke, pastinya memberikan pelayanan yang terbaik nih bagi setiap brand partner dan juga timnya atau downline-nya dari brand partnernya kita ya, Papi. Betul banget. Jadi memang layanan ini dengan kita memahami peraturan dan teman-teman juga memahami peraturan, kita juga jadi bisa saling tahu mana batasannya sehingga kita bisa melayani lebih baik lagi ke teman-teman brand partner. Oke. Terakhir kita ingin memproteksi, balik lagi ya, tujuan kita adalah memproteksi sendiri yang living di Indonesia ini biar terus berjalan lama nih kita. Benar, karena kan memang kalau misalnya banyak dari kita yang melanggar peraturan, dan apalagi itu peraturan dari pemerintah Indonesia, kita kan bisa dipertanyakan juga keberadaannya. Ya, ini perusahaan gimana sih, kamu mau mentaati peraturan nggak sih, kan gitu ya. Itulah makanya kemudian kenapa kita membutuhkan si kondak ini, gitu kayak ini. Oke, Papi. Kamu papi-papi aja. Sebenarnya papi aja. Papi Irianto. Lanjut kita ya. Aja kita buka nih, apakah ini compliance atau kita kepatuhan kepada kode etik. Kita akan sedikit menjelaskan kode etik itu apa sih sebenarnya. Nah, ini untuk pengertian kode etik sendiri, kalau boleh aku jelasin, Papi ya, maksudnya kalau boleh aku jabarkan, kode etik sendiri adalah suatu aturan tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi para anggotanya. Oke, jadi memang dijabarkan di situ. Terus lanjutannya apa? Kenapa sih harus patuh pada kode etik ini? Gunanya nih, balik lagi nih, Pak, yaitu memprediksi diri bisnisnya kita, bukan diri kita, bisnisnya yang living tentunya. Betul banget, ya kan? Kita bisa proteksi bisnis, proteksi diri, proteksi yang living juga secara besar. Yes, Pak. Nah, selanjutnya kita buka kotak selanjutnya apa sih? Oke. Yang ini merupakan dasar peraturannya. Kenapa kita perlu memprotek? Nah, itu sudah ditulis dalam internalnya yang living. Dalam dasar peraturan, yaitu bentuknya kebijakan dan prosedur yang living Indonesia. Benar banget. Jadi setiap brand partner sendiri kan mereka udah tahu nih, bisa ngeliat juga nih kebijakan dan prosedurnya di yang living itu sebagaimana dan apa gitu. Dan sudah ada sebenarnya, Papi, untuk setiap brand partner udah bisa baca nantinya, Papi, detail-detailnya ya. Jadi emang buku ini bukan hanya merupakan hiasan gitu ya, bukan hanya untuk ganjel meja yang goyang gitu ya. Coba dilihat isinya tuh banyak banget loh. Ya. Iya, dan cukup tebal, Papi, sebenarnya. Cukup tebal, dan kalau kita ragu-ragu atas tindakan yang mau kita lakukan, kita bisa cari referensinya dari buku kebijakan dan prosedur yang living Indonesia. Iya, bahkan sebelum mereka melakukan sesuatu, boleh dicek-cek dulu nih. Boleh. Ini kira-kira pelanggar atau enggak ya, atau sesuai enggak ya dengan tujuan dari yang livingnya kepada teman-teman lain gitu. Nah,
Selanjutnya kita mau ngomong apa? Kita akan bicara kembali, ini dia. Nah, ini kamu nih paham banget nih kan? Benar, dengan kategori produk yang living kita sebenarnya kan punya banyak produk di yang living, tapi produk yang kita punya saat ini terbagi menjadi 3 kategori utama atau yang 3 kategori besarnya. Yang pertama nih, pastinya udah kenal pastinya dengan essential oil itu. Kita terdaftar atau izin edarnya sebagai kosmetik. Oke, kosmetik ya essential oil kita ya. Benar, aromaterapi atau detailnya lagi kosmetik ya Papi ya. Oke. Dan hal yang termasuk dalam kosmetik ini adalah essential oil, produknya kita. Oke, ini sebagai contoh nih sama Papi. Saya. Papi. Kemudian ada skincare-nya kita, produk care, dan juga produk makeup-nya yang living. Kita pengen tanya dong, kalau teman-teman di sini sukanya pakai essential oil apa? Yang sekarang ada di depannya teman-teman. Favoritnya ya. Favoritnya. Kalau kamu apa? Kalau aku mungkin saat ini aku lagi suka geranium. Nah iya, kalau itu mah kamu all time favorit kamu tuh dari dulu. Dari awal. Geranium gitu kan. Cuman kamu banyak koleksimu tuh kayu ini koleksi oilnya tuh banyak banget dan dia paham gitu ya. Kalau saya nggak jauh-jauh sih dari peppermint sama dijais gitu ya. Saya suka banget sama dua itu. Kalau Kak Erna apa sukanya, atau Kak Sri atau Kak tadi Kak Elsa tadi ada Kak Elsa ada apa ya sukanya ya oilnya, dan kenapakah Kak Irma, maksud saya Kak Elsa sama Kak Irma sama ada Kak, nah kira-kira apa sukanya? Kalau ada Kak Sekar, ada Pontianak, aduh Pontianak itu makanannya enak banget ya. Salam kenal Kak Sekar. Enak. Kak Sekar, kira-kira sukanya oil apa nih? Lavender. Kalau Kak Irma sukanya karena katanya menenangkan. Waduh, bahasanya bener banget secara kondak loh dia. Tepat sekali. Peppermint sama dong Kak Sekar sama saya. Tadi Joy, Kak siapa Joy itu? Kak Una Joy ya. Oh peppermint kan, benar. Peppermint itu pasti banyak banget yang pada suka. Lavender, peppermint, lemon itu udah 3 favorit oil. Yang utama biasanya kita punya. Bener banget. Nah, berarti wah Arsi juga tuh. Oke, Arsi, peppermint, lavender sama copaiba. Wah, lengkap dia. Nah, itu untuk kosmetik ya. Terus kalau untuk pangan olahan, kita juga oil sebentar. Kita oil itu juga punya sebenarnya kategori bukan kosmetik, tapi kita punya juga yang food flavoring. Benar sekali. Ya, nah itu enak banget tuh kalau kemarin kita coba di Ningsia Red Party kita dicampur dengan, jadi Ningsia tuh dicampur sama lemon food flavoring ya. Jadi kreasiin jadi ya Pak kemarin acaranya kita. Cobain deh, enak banget. Terus apa lagi kita punya? Oke, aduh sedap nih kata-kata Sekar ya. Kita punya lagi kategori untuk pangan olahan atau food and beverage ya Pak ya. Ini ada nutrisional, itu contohnya kita punya Ningsia Red dan Bloom Collagen. Kemudian ada kategori selanjutnya ada household, yaitu PKRT. Mungkin banyak teman-teman sini atau kakak-kakak sini yang mungkin belum familiar ya dengan kata-kata PKRT. Dan PKRT ini kepanjangan dari perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk yang living yang relate dengan kategori ini. Tapi itu yang aku udah punya apa? Saya punya tips di soap. Oh iya benar, itu salah satu contohnya. Pengen sih beli, kamu punya apa lagi? Aku punya tips household nih pastinya. Oh, terus nanti aku pengen nyobain tips household pastinya. Terus ada satu lagi yang scrub. Oh ada kita punya tips kitchen dan bath scrub. Oh itu dia ya, dan itu termasuk berarti ke household atau PKRT ini ya? Benar sekali Papi. Oke, terus selanjutnya? Kita punya lagi keterangan selanjutnya. Nah ini nih Kak Yuni. Keterangan ini adalah sebentar. Oke, muncul dia. Agak terlambat ya, mohon maaf ini sebenarnya jaringannya ya. Jadi yang mungkin kita ceritakan di sini dari 3 kategori produk ini sebenarnya semuanya ada aturannya loh teman-teman. Jadi aturannya itu ada di BPOM ada di pedoman penandaan pada PKRT rumah tangga, ada di Departemen Kementerian Perdagangan gitu ya. Jadi banyak peraturan-peraturan eksternal di luar yang living sendiri yang ternyata juga mengatur
distribusi dari barang-barang ini dan penggunaan dari barang-barang ini. Jadi salah satunya misalnya kayak penggunaan produk yang living itu harus sesuai dengan izin edarnya. Katakan oil kita yang izin edarnya adalah kosmetik, berarti kita sebenarnya tidak boleh mengatakan bahwa oil ini dapat menyembuhkan, gitu ya, atau merubah suatu kondisi. Karena mana ada kosmetik yang kemudian bisa merubah suatu kondisi di dalam tubuh kita. Nah, itu salah satu kenapa kita juga suka memberikan training mengenai bagaimana sih caranya klaim produk yang benar. Dan yang pastinya juga, Papi, untuk menambahkan Papi juga, produk yang tadi izin edarnya adalah sebagai kosmetik, disarankan atau tidak diperkenankan digunakan sebagai perisai makanan, kebalikan dengan food favorite-nya kita, tapi bisa dioles misalnya, Papi, kemudian di-diffuse, itu untuk cara penggunaannya yang dianjurkan. Ya, untuk kosmetik. Jadi kadang-kadang juga gini, kita ngelihat ada teman-teman yang menggunakan oil yang kosmetik, tapi digunakan untuk katakan lemon, tapi yang kosmetik. Cuman sama teman-teman digunakan untuk membuat lemon cake. Ya, itu menjadi salah karena untuk lemon cake yang digunakan adalah lemon yang food flavor. Benar, Papi. Seperti itu. Itu ada pengawasannya dari BPOM. Jadi kita juga nggak pengen menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan dari BPOM. Itulah makanya kenapa teman-teman di sini harus tahu peraturannya. Oke, clear banget kan? So far so good ya untuk teman-teman ya. Paham pastinya ya. Oke, kalau gitu kita boleh lanjut nih. Kalau ada pertanyaan nih, Papi, kalau boleh nih, sejak kapan saya harus paham tentang kode etik nih? Nah, sejak kapan? Juga nih dengan teman-teman yang hadir nih, kakak-kakak boleh di kolom chatnya. Kapan sih mengenal kita harus paham nih tentang kode etik di yang livingnya ini? Dan teman-teman di sini sekarang ranknya apa sih gitu? Sekarang kita mau kenal lebih dekat ya, Papi ya. Betul. Kak Irma, Kak Elza, tadi siapa lagi itu ada ya? Kak Sekar. Kak Sekar. Sejak awal gabung, gila Kak Irma. Associate tuh penggunaan dan gabung member yang living keren banget ini. Sejak awal kalau kata Kakak Sekar ini. Nah ini kan makanya sebenarnya jadi ini apa namanya, jadi nggak benar juga, jadi salah juga nih saya bikin PPT-nya, soalnya seharusnya ada ceritanya dulu nih Kak Yuni. Oh iya benar ya, boleh kita lanjut dulu. Lanjut aja. Jadi saya tadi bertanya sebenarnya sejak kapan sih? Apakah sejak apa? Coba klik. Apakah star? Apakah di sini teman-teman ada star sekalian bilang ya, atau senior star? Atau entar dulu deh belajarnya pas eksekutif. Kalau nggak eksekutif, kayaknya silver aja deh, pas kayaknya mulai susah nih, jaringan mulai gede, kayaknya aku harus mulai belajar mengenai kode etik. Oke. Atau pada saat ini, Papi? Gold aja dong, dan silver mah kayaknya sih masih jalan-jalan gitu aja, nggak usah perlu paham-paham banget lah kode etik gitu ya, nanti aja pas gold. Oke, atau sampai ke platinum dulu nih, Papi, baru ketahui. Oh iya, kayak platinum deh biar duitnya banyak kan. Nah, nanti kan jadi kalau belajar itu nyarapnya lebih mudah karena duitnya banyak ya kan. Atau makin segede lagi jadi diamond, dan atau diamond ke atas. Tapi jawaban teman-teman benar. Saya senang sekali. Ternyata kita harus tahu sejak menandatangani perjanjian anggotanya pertama kali yang living. Betul. Karena apa ya? Dan pasti tadi sebelumnya Papi, teman-teman tadi udah paham kayaknya Papi ya, mereka dari awal ya. Iya. Paham banget, karena memang ternyata kan kalau diingat-ingat nih pas kita tanda tangan, kita sebenarnya dapat loh semua informasi mengenai kebijakan dan prosedur kita. Yes, benar sekali. Ya kan? Jadi itulah kenapa ketika teman-teman tanda tangan seharusnya juga sudah menyetujui mengenai segala peraturan yang ada di dalam kebijakan dan prosedur kita. Begitu. Nah, ini kan tadi pada timbul nih pertanyaan, coba kita lihat sih apa nih pertanyaannya. Oh, boleh. Kalau mereka tadi menyatakan bahwa ada sejujurnya karena setiap saya baru tahu kalau IO itu kosmetik. Benar Kak Irma, makanya di sini kita kasih tahu izin edarnya kosmetik gitu ya. Sebenarnya kalau secara penggunaan mungkin teman-teman bingung gitu kenapa dia masuk ke kosmetik, tapi begitulah pas kita mendaftarkan ke pemerintahan, jadi memang dia dimasukkannya ke dalam kategori kosmetik. Itulah makanya kenapa kita tidak bisa klaim terlalu banyak yang keluar dari si kosmetik itu.
Ya benar, memang banyak yang kemudian ketika join dikasih tahunya mungkin sama support timnya, sama upline-nya bahwa ini bisa untuk ini, untuk itu gitu ya. Makanya kita sini juga sedikit meluruskan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi ini adalah kosmetik sebenarnya, gitu sih. Mengenai edukasi yang lain-lain yang disampaikan mungkin tidak salah, tapi mungkin tidak disampaikan secara terbuka atau ada ilmunya untuk kemudian kita berbicara lebih jauh mengenai penggunaan-penggunaan oil lainnya, gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita punya apa isinya dari training kita kali ini. Oke. Ya, kita akan lanjut kembali. Kita lanjut lagi, kita lihat ada slide apa selanjutnya. Wow. Oh, ini kalau awal-awal nih ya, Kak Yuni ya. Ada salah, harus kayak gini ya, tapi salah ya. Ini don't, harusnya do dan don't. Do and don't, gitu. Do, don't, oke. Do, don't. Apa nih, kita mau personal check, ini apa maksudnya nih Kak Yuni? Oke, kalau boleh kita di teman-teman juga bisa lihat nih ya, Pi ya. Do di sini adalah bagi brand partner diharuskan atau sangat dianjurkan, maksudnya Pi ya, hanya memiliki satu nomor ID saja di setiap keanggotaannya. Oke. Jadi mereka baru yang mendaftarkan diri pastinya hanya satu nomor ID untuk satu KTP nih sebenarnya Pak Pi. Satu nomor ID untuk satu KTP. Kalau dia kemudian bosan sama yang living, aku tinggalin, aku keluar, terus akhirnya dia mati nih nomornya. Oke. Terus setahun lebih kemudian setelah nomornya mati, dia mau daftar lagi. Aku daftar lagi. Apa yang dilakukan? Kan KTP-nya masih sama. Kata kamu tadi cuma satu nomor untuk satu KTP. Itu harus bagaimana berarti? Nah, sesuai dengan yang tadi ada di layar juga nih, sebelah kanan kalau dari kita ya. Yes. Ya, itu gunakan nomor ID yang sama, Bapak. Kita di Clipping, kalau misalnya sudah 12 bulan nih, tidak melakukan pembelanjaan, otomatis kan nanti akunnya drop nih, Pi. Nah, ini jadinya. Beliau bisa mengaktifkan kembali tanpa harus mendaftarkan lagi dengan ID yang sama, dengan KTP yang sama. Jadi misalnya saya sudah punya nomornya 12345. Kemudian saya nggak aktif sampai tadi kamu bilang adalah drop in activity selama 12 bulan. Iya. Terus kemudian, kayak seru nih ya jalanin bisnis yang living lagi nih. Benar, gitu kan. semangat lagi. Terus saya gabung, saya tidak perlu kayak daftar baru kasih KTP ulang. Benar. Tapi saya cukup menyebutkan kembali nomor yang saya miliki dulu. Yes, benar. Dan hubungi langsung aja nanti ke teman-teman member service-nya yang living. Nanti akan dibantu untuk step by step-nya nanti. Oke, kalau misalnya saya lupa sama nomornya. Nanti ada tim lagi, balik lagi, hubungin timnya kita akan verifikasi lagi data-data yang dari teman-teman yang sebelumnya sudah diisi kan, tapi ya verifikasi lagi, dan udah nanti kalau sudah selesai verifikasinya, tinggal reaktivasi lagi akun yang sama. Clear. Berarti ya pelajarannya di sini adalah untuk teman-teman ketika awal mendaftarkan, pastikan bahwa kita memang belum pernah terdaftar sebelumnya. Dan kalau kita sebagai support team atau sebagai upline, kalau mendaftarkan KTP baru, kita pastikan juga, kita tanyakan juga ke orang itu bahwa dia belum pernah terdaftar sebelumnya. Ya, karena kemudian kalau kita daftarkan dan ketemu KTP yang sama, pasti akan ketolak sih. Iya. Ya kan? Dan pasti akan diminta untuk kembali ke nomor yang lama. Nomor yang lamanya. Itu sih, ini personal check untuk diri sendiri dan untuk support timnya. Support timnya kan. Kalau masih ragu, boleh juga nih Papi hubungin lagi ke timnya kita. Tadi member service, tanya dulu udah terdaftar atau belum. Kalau misalnya ada keraguan masih ya, kita akan dibantu lagi. Yes, benar sekali. Nah, selanjutnya nih Yun, setelah kemudian kita sudah paham di awal nih, bahwa inilah aturannya, terus kemudian kita sudah menjadi brand partner yang living, kira-kira terus apa nih kegiatan selanjutnya? Kegiatan selanjutnya pastikan juga teman-teman nanti kan dikasih juga PIN ya Papi ya. PIN juga pada saat didaftarkan juga oleh support timnya, pastikan juga boleh silakan diganti secara berkala nih. Si PIN-nya ini. Tujuannya biar takutnya beliaunya lupa atau apa, biar nggak kelupaan juga sih sebenarnya Papi. Sama alasan lainnya biar adalah terjaga juga sih. Terjaga. Karena kan seperti kita punya password kan juga biasanya kita ganti nih, apalagi PIN ATM dan sebagainya kan biasanya kita ganti. Kamu juga suka ganti kan? Iya. Soalnya kan karena kan ada email notifikasi juga biasanya, gantilah
secara 3 bulan. Soalnya kadang-kadang saya tahu PIN ATM-nya, jadi sama dia belum Serius kami udah nggak jauh-jauh dari tanggal lahir lah dia mah gitu kan. itunya normalnya ya. Normalnya, nah itulah fungsinya kita mengganti PIN ya untuk jaga diri kita juga. Dan kerahasiaan juga di dalam akunnya ya. Yes. Oke, untuk selanjutnya Nah kan ya, tadi ini sudah nih, yes, ya kan teman-teman ini udah menjadi brand partner yang Living Indonesia. Nah kemudian bagaimana sih kita berinteraksi di dalam grup gitu kan? Kan berarti ada interaksi di dalam grup di mana kemudian sebagai upline apa yang harus dilakukan gitu kan, sebagai downline apa yang harus dilakukan, tapi tidak hanya di dalam satu grup organisasi, kita juga merupakan keluarga besar yang Living Indonesia. Benar, karena jumlahnya brand partner yang Living itu banyak sekali. Banyak banget, ratusan ribu ada gitu kan. Benar. Kan tidak semuanya ada di organisasi kita, benar ya? Sekali. Nah, untuk itu kan kita juga harus bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama brand partner walaupun dari beda organisasi. Benar sekali. Dan salah satunya kita mau detailin highlight juga ya untuk beberapanya Papi ya. Yang pertama nih. Apa? Yang pertama kita coba nih. Yang pertama pastinya ini. Pokok jangan kemudian kita merekrut brand partner dari organisasi lain ya, itu sudah big no-no gitu ya, karena memang kita diminta untuk saling menjaga norma kan tadi ya, etika sesama brand partner, jadi kita harus saling menghormati gitu. Nah terus kemudian kita kalau saling mendukung sih boleh aja, bahkan banyak di antara brand partner kita yang saling kolaborasi itu bagus gitu ya, padahal mereka cross line loh. Benar. Cuma mereka saling mengundang, isi dong training mengenai enroll, yang satu ya udah deh kamu isi mengenai reaktivasi, yang satu training deh mengenai produk ini, yang satu mengenai produk ini. Itu keren banget. Bentuk bahkan saling support ya Papi, saling support gitu. Jadi lingkungannya kan juga menjadi bersahabat, benar nggak? Benar sekali Papi. Enak ya. Jadi kalau semuanya bisa rukun gitu, nah itulah yang kemudian secara kondak kita juga melihatnya sebagai tempat yang kondusif nih. Itu. Benar, yang kondusif Papi ya. Dan yang pasti juga Papi tadi sebenarnya udah dijabarkan juga sama Papi nih, saling menghormati juga kan antar brand partner walaupun memang berbeda tadi ya, cross jaringan gitu ya Papi ya. Selanjutnya untuk menciptakan tadi balik lagi sudah dijabarkan sama Papi juga, biar kita menciptakan lingkungan yang bersahabat nih. Betul. Jadi kondusif ya. Tujuannya seperti itu. Jadi kan kita semakin cinta banget ya. Dan yang pasti nih tujuan utama dari yang Living tersampaikan nih. Ya ini tuh Papi, kita mau mencapai visinya yang Living itu memberikan manfaat minyak atsiri ke setiap rumah yang ada di Indonesia pastinya. Karena kita market Indonesia. Memang impiannya yang Living banget ya, seperti itu. Benar. Nah coba cek-cek deh rumah tetangga udah pada punya yang Living belum? Kalau belum kan udah kesempatan KTP mana gitu kan. Cek dulu KTP-nya, sudah pernah info belum? Oke, lanjut. Oh, kita berhadapan lagi nih. Nah, jual beli. Kan soalnya biasanya setelah jadi brand partner, kadang-kadang kan memang kita pakai buat diri sendiri. Tapi kemudian setelah kita pakai buat diri sendiri, sayang dong kalau kita tidak menyebar kebaikan, benar nggak sih? Apalagi kita merasakan manfaatnya, atau tidak sengaja kita bawa ke kantor atau lagi ketemu pas arisan, kita diffuse di rumah kita ada tamu datang, pasti ada yang bertanya dan bisa terjadi proses jual beli. Benar. Saking penasaran mungkin kan ya, produk kita kan benar-benar bermanfaat ya kan, dan itu juga kita sering kemudian bikin promosi gitu. Benar. Secara nggak langsung juga. Nah, misalnya ngomong-ngomong ya Papi ini, tapi dengan mereka melihat sendiri kegiatan kita sehari-hari, mereka ternyata si Fair menggunakan minyak atsiri dalam kehidupan sehari-hari ya. Yes. Langsung kita mempromosikan. Benar, langsung ada kesempatan belum tahu dan gitu kan. Ayo sini saya kasih tahu. Dan biasanya kita bisa memulai dengan membuat DIY, benar nggak teman-teman? Bikin campuran-campuran, DIY kita campur dan sebagainya, akhirnya menjadi misalnya si PKRT tadi. Nah teman-teman banyak tuh DIY-nya, hacks-hacksnya, dipisahin, dibikin botol-botol kecil, dicampur lemon, jadi ada aroma lemon di sabun cuci piringnya misalnya. Atau kemudian teman-teman ada oil digabung dengan, biasanya bikin apa sih kalau DIY oil itu? Biasanya juga serum juga kan ada di Yes, benar kan.
Nah, resep-resepnya. Nah, benar banget. Nah, si DIY ini ya hasilnya biasanya kadang-kadang bisa kita lakukan karena kita kemudian lagi bikin edukasi di kelas. Nah, itu bisa kita share gitu ya, si hasil DIY-nya sebagai tester. Nah, yang pasti DIY ini sebaiknya karena dia sebagai tester dan untuk penggunaan pribadi, ya tidak untuk dijual gitu sih. Benar sekali. Yang pastinya juga tidak menggunakan tadi aksesorisnya, kalau misalnya udah di botol-botol kecil kan tapi biasanya ya itu tidak kita sarankan sih tidak menggunakan trademark yang living. Trademark yang living jangan dipakai. Terus bahwa ini yang tadi sudah dikatakan bahwa produk yang living dapat menyembuhkan sesuatu itu juga sebaiknya tidak diucapkan gitu ya. Jadi bagikan saja cerita gaya hidup sehat bersama yang living gitu sih. Jadi pas kita menjual pun informasi yang kita sampaikan juga tepat gitu ya dan benar untuk disampaikan. Benar sekali tapi. Yes, oke. Selanjutnya ini masih jual beli promosi banyak banget ya. Oh iya, karena memang detailnya banyak nih kesehariannya kita kan. Kita kan sehariannya di mana-mana gitu kan kegiatannya ya. Tadi sebenarnya udah dikonfirmasi sih sebenarnya sama Papi juga kan, tidak dijual belikan untuk produknya. Dan yang pasti juga Papi, gunakanlah produk yang kita beli langsung dari pengirimannya dari yang living. Lah, benar banget. Kenapa? Karena kan kita pastinya memberikan yang asli, keasliannya terjamin. Kemudian selain terjamin, tadi banyak promosi-promosi yang Anda bisa dapetin sama kakak dapetin nantinya. Dan pastinya after sales service-nya juga ada dong ya. Jadi misalnya kayak misalnya teman-teman ada misalnya membeli dari marketplace nih, kemudian tiba-tiba kok biasanya yang beli di marketplace itu kadang-kadang suka kayak nggak terjamin keasliannya kan, tiba-tiba kok aromanya tidak seperti biasanya dan sebagainya, kemudian ditanyakan ke yang living tentu tidak bisa karena kita akan menanyakan invoice-nya mana, batch nomor berapa dan sebagainya, sehingga pembelian kapan gitu ya. Nah, itu kan tidak dimiliki. Tapi kalau misalnya itu beli langsung dari yang livingnya gitu, pasti hal-hal seperti itu kita pasti bantu banget, ya kan? Benar sekali, Papi. Nah, terus apa lagi, Yun? Selanjutnya. Oke. Nah, ini yang tadi kita omongin nih, makanya marketplace, ya kan? Nah, ini yang juga harus dipahami ya sama teman-teman di sini, dan juga mungkin informasikan ke teman-teman di dalam organisasi. Benar, di grupnya ya, komunitasnya ya Papi ya. Yang pertama, ini kebijakan dari yang living terkait dengan marketplace nih Papi. Bahwa pelanggaran di marketplace yaitu menjual gitu ya untuk produk yang living itu bisa sampai tindakan koreksinya adalah determinasi nih untuk akunnya Papi. Kan serem ya. Sayang banget. Maksudnya mereka yang sudah punya jaringan, punya tim yang kuat gitu kan. Betul. Pada akhirnya ya tadi Papi kalau determinasi kan akan kayak perjuangan sia-sia gitu loh Papi nantinya. Apalagi misalnya ternyata dia sudah sampai rank yang lumayan tinggi dan menghasilkan kayak senior star, eksekutif gitu ya. Terus tiba-tiba dia ketahuan menjual di marketplace. Dia bisa kita terminasi dan akhirnya kehilangan semua yang sudah dia capai. Benar sekali. Ya, dan baru bisa join kayak setahun kemudian dia nggak aktif, baru dia bisa coba-coba mendaftarkan diri lagi. Itu pun kita evaluasi ulang. Benar. Ya kan? Benar sekali. Nah, itu dia, makanya segera informasikan bahwa marketplace big no-no, jangan gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak Yuni nih, apalagi kita selain marketplace? Selain marketplace kita punya yang terbaru nih Papi. NFR. Apa sih NFR? Not for resale. Itu apa? Yaitu produk yang belum ada di market Indonesia. Jadi belum ada izin edar di Indonesia. Jadi untuk diketahui produk yang living itu kan banyak banget ya. Dan semuanya belum tentu ada di Indonesia gitu. Kita tuh baru sebagian aja yang masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia tentu sudah melalui proses ekspor import, registrasi. Jadi sudah ada izin edarnya. Nah, produk yang udah ada izin edarnya itu yang seperti apa? Yang ada di daftar harganya teman-teman yang Indonesia punya tuh. Itu semua sudah punya izin edar. Kalau yang tidak terdaftar di situ, mungkin itu adalah
produk-produk yang didapat sama teman-teman kita yang lain yang bisa beli dari market lain, lain. negara tetangga mungkin bisa yang Kayak dekat ya. Singapura, Malaysia. Malaysia, bahkan banyak juga beli langsung dari Amerika ya. Benar ya, lagi. Nah, waktu dulu kita melarang benar-benar bahwa si produk NFR ini muncul di dalam sosial media, terutama yang publik. Kita benar-benar melarang karena kita pernah punya teguran juga dari regulator Indonesia karena mereka menanyakan apakah produk ini ada izin edarnya, seperti itu kan. Dan akhirnya kita melarang. Cuman setelah kita mempelajari, ternyata peraturannya adalah tidak boleh ditampilkan untuk dijual atau dipromosikan. Benar. Jadi untuk itu kita ada peraturan yang baru ini, Yun. Benar sekali. Nanti teman-teman juga bisa langsung cek tapi ya di Instagramnya Young Living Education-nya kita. Jadi bisa lihat nih secara rinci apa sih update dari Young Living atau dari tim produknya Young Living. Yes, gitu. Jadi sekarang sih boleh sih di publik. Boleh di publik, tapi tadi ada syarat-syaratnya toh. Ada syarat-syaratnya. Yang persyaratan sama kita itu adalah kita jangan itu menunjukkan kalau kita sedang mempromosikan produk itu, apalagi menjual. Mempromosikan itu misalnya kayak, aku punya produk yang living loh, ini bagus banget, ini maju banget kalau aku pakai, dan manfaatnya banyak banget, seneng deh punya produk ini. Itu kan kata-kata mempromosikan. Apalagi kemudian di bawahnya ditulis berminat, hubungi saya. Ya kan? Atau bahkan ada yang langsung, harganya pun nggak mahal loh, dikasihlah clue harganya dalam dolar misalnya. Ataupun sudah bentuk rupiah, itu juga tidak ataupun sudah bentuk rupiah. Nah, itu kita tidak perkenalkan. Jadi yang kita bolehkan memang cuma menampilkan saja, tanpa dia mempromosikan, dia bisa bercerita gaya hidup. Kayak misalnya, dia punya suplemennya yang living, dia foto atau bikin video lagi sarapan pagi, terus terakhirnya dia makan, terus dia taruh. Selesai. Bahkan simple dan kesannya malah jadi eksklusif, ya kan? Benar. Jadi dia cuma menampilkan itu sebagai gaya hidup. Nah, peraturannya yang boleh ditampilkan untuk produk NFR di sosial media yang publik itu hanya maksimum satu produk, maksimum satu SKU per postingan. Per postingan, benar. Tiga hal ini yang utama ya, Pak ya. Jadi contohnya ini kan satu SKU, satu produk, satu postingan cuma ini toh. Hanya satu produk ini ya Pak yang terlihat jadi, ya. Nggak boleh nih kita punya citrus fresh 2 nih, katakan ini kan satu SKU tapi dia 2 produk. Nah, ini nggak boleh. Apalagi kalau sampai banyak kayak apalagi sampai 3. Nah, jadi kita karena kan kita tujuannya memang cuman bercerita, ya kan? Cuman bercerita untuk gaya hidup gitu. Jadi tidak seperti kayak gue punya banyak loh gitu kan. Yang minat ayo gitu kan ya. Seolah-olah ayo nih gue punya banyak nih gitu, punya stok banyak. Nah, itu sih yang kemudian kita hindari dan makanya kita minta peraturannya seperti itu. Gitu. Nah, oke. Aku harap teman-teman masih stay tune ya Pak Pia, masih stay tune. Ada punya NFR di sini kah? Ada yang punya NFR di rumahnya? Nggak apa-apa loh punya NFR itu. Saya pun ada beberapa yang saya coba gitu karena saya pengen tahu. Kalau Pak ini pernah nyoba NFR apa? Aku pernah. Oh ada. Halo. Lumayan biasanya dia sibuk nih jam segini. Dia sempet-sempetnya nongol. Punya dong vanilla katanya. Waduh, vanilla. Nyium vanilla di Bapak. Oh ya? Idaho Blue Spruce kalau kata Bu Umi itu. Wah, Idaho Blue Spruce baru dengar juga saya. Oh iya. Ini ya. Idaho Blue Spruce itu buat keseberapa, waduh. Buat sebelah pria, waduh, Bumai. Oke, mantap katanya Bu Sekar kan. Tuh, ini salah satu yang ini ya. Nah, jadi itulah NFR yang mungkin nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, ada di dalam YLID Education kita, ya. Jadinya silakan. Ya, oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke, ini dia. Kita kasih tips juga nih, Papi. Kita nggak cuma bilang jangan gitu ya. Tapi untuk menghindari itu kita kasih tipsnya juga nih, Papi. Oh gitu ya, karena kan rata-rata memang teman-teman ini lapangan bermainnya itu adalah di sosial media, benar nggak? Karena kan sekarang memang online itu lebih daripada offline. Jadinya apa sih nih tips bersosmed yang asik ini seperti apa sih? Nah, kalau salah satunya tuh pastiin, Papi ya. Tadi
seputar gaya hidupnya boleh, is okay. Kemudian kan anti marketplace kita ya timnya ya. Kemudian tuliskan kata brand partner juga pada profil media sosialnya. Biar tahu nih ternyata oh beliaunya ini adalah bagian dari Young Living loh. Yes, Makanya ada di sosial medianya mengenai produk Young Living. Benar banget gitu ya. Dan yang pasti kita buat caption dan testimoni yang taat peraturan tuh. Jadi harus taat loh caption kita. Jadi kalau kita pasang pun misalnya secara gambar itu comply, secara caption juga comply. Ya, yang tadi seperti kita katakan bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang mengandung product claim atau income claim. Ya, product claim itu pastinya dia harus benar-benar sesuai dengan kegunaan dari si oil itu sendiri atau produk apapun dari Young Living itu sendiri gitu ya. Dan yang pasti yang kedua tadi secara caption penjelasannya pun juga harus sesuai. Benar sekali. Ya. Jadi kalau misalnya nih Kak Yuni dia mengandung income claim. Oke. Contohnya gimana sih kok mengandung income claim, lagi bercerita apa dia ini? Misalnya bercerita kayak kemarin misalnya tentang retret mungkin tapi ya. Retret atau pendapatan misalnya atau komisinya. Nah, itu kan pendapatan. Itu boleh sebenarnya bercerita boleh, ya Pak ya. Boleh. Nah, tapi harus hati-hati kadang kalau income claim ini kita tidak pengen teman-teman di sini kemudian menjadi ria. Ceritanya, ih gila lo, gue keluar dari kerjaan gajinya sekarang 2 kali lipat dari kantor yang lama. Bukan 10 kali lipat ya Pak ya? Kalau Bu Mai ngomong nggak tahu deh, bisa mungkin segitu ya. Iya banget, Bu Mai ya. Terus, nah itu kita kalau mau menyatakan sesuatu mengenai, teman-teman mau ngerti nggak tentang bisnis Young Living gitu kan? Karena di sini ada hal baik yang menanti teman-teman. Itu bisa dikatakan kemudian kita harus menyertakan yang namanya Income Disclosure Statement atau IDS. IDS dan teman-teman juga bisa dapatin melalui virtual office-nya masing-masing, Papi udah ada sebenarnya. Betul gitu kan. Dan yang pasti juga penggunaan tagar itu sangat diperhatikan. Kan kita suka tuh ngasih tagar. Benar. YLID, YLEO, kemudian tiba-tiba ada hashtag coronavirus, hashtag kayak ini langsung menarik nafas karena itu menjadi big no banget gitu ya kalau kita kemudian sampai menulis coronavirus bahkan di dalam hashtag atau hashtag pendapatan berlimpah, hashtag orang kaya baru, apalah gitu ya. Nah itu dia nih, ini kayaknya pada seru Bu Mai datang ini nih mengalihkan perhatian ya, kayaknya jadi pada ngomongin promil, bikin sendiri di Bu Mai. Nah, terus akhirnya itu yang harus diperhatikan. Terus apalagi, penggunaan itunya media sosial, nama media sosial juga harus diperhatikan loh teman-teman. Benar Papi, yang pastinya kan kita punya Instagram, punya Facebook ya Papi ya, dan pastinya itu adalah tidak menggunakan trademark Young Living. Contohnya misalnya kata Young Living sendiri nih Papi itu tidak diperkenankan. Misalnya disingkat nih YLEO atau YLID gitu, itu juga tidak diperkenankan. Karena jadi kayak Yuni Young Living itu nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya kamu Instagramnya namanya Yuni YLEO. Jangan juga. Nggak boleh. Jadi kan kita kan bisa berkreasi tapi tanpa menyebutkan trademarknya Young Living. Soalnya kok nama-nama bagus kan bisa kita banyak banget, dan nama sendiri aja kan malah kita memang mempromosikan kita kan ya. Jadi sebaiknya memang menggunakan nama sendiri tanpa embel-embel trademark Young Living. Ada juga kemarin yang dia satu Instagram dia bikinnya namanya itu adalah Ningsia, pokok Ningsia banget lah. Itu juga Ningsia reseller atau apa gitu ya. Karena apa kita melarang? Karena akan mengaburkan, akan membuat orang bingung ini yang living beneran atau bukan sih gitu ya, jadi banyak beredar. Jadi kita memang melarang hal itu untuk dilakukan. Contohnya kan bisa nama username-nya atau IG-nya kan Irianto Tampan, itu bisa juga kan Papi ya? Iya, tapi nggak tahu itu berbohong atau tidak ya. Kan Papi buat soalnya nanti ya. Itu yang boleh, itu bagus malah tuh Papi. Boleh, cuman takutnya nanti pas ngeliat orang beneran ini kayaknya ngadi-ngadi di orang gitu ya. Oke. Nah, ini tips bersosmed yang asik nih. Pasti banyak sih teman-teman di sini, saya yakin juga
ahli Yang lebih tahu sosial malah, media. benar ya, lebih Cuman ahli, lebih tahu. itu dia tadi dibatasi oleh pagar-pagarnya sendiri. Ini kayaknya ada beberapa yang nanya deh. Coba kita lihat udah 17, walaupun saya yakin dari 17, 16 ini Bu Mai. Iya kan Bu Mai? Kita Bu, lihat Sultan BSD. Oke. Terus Mau yang mana nih Pak kita? Kak Irma kan yang dari tadi nanya ya. Jadi kalau kita bikin flyer sendiri untuk posting di IG, boleh nggak ada logo yang livingnya Pak? Gunakan logo brand partner, ya kan? Jadi logo yang living itu adalah trademark sebenarnya, Kak. Kecuali misalnya dia ngambil gambar benar-benar dari promonya yang living ya. Iya, misalnya reposting itu promonya boleh, yang tapi living. tanpa mengubah sama sekali Iya, isi tapi dari nggak postingan. mengubah isi. Ya. Cuman kalau misalnya kemudian teman-teman membuat flyer sendiri, gunakan logo yang brand partner. Kebetulan logonya sendiri tuh udah ada tuh di depan kalau bisa teman-teman lihat itu di kolom nomor 2. Ini kan yang living brand partner. Iya benar. Yang living brand partner sebenarnya bersama banget nih logonya dengan yang living essential oil, which is yang living essential oil itu punya kita. Nah, kalau yang brand partner ini silakan boleh digunakan. Gitu Kak Irma. Dan bisa diambil juga Papi melalui virtual office sebenarnya. Bener banget. Di sebelah mana tuh? Nanti di bagian tadi pusat informasi Papi. Kemudian nanti di bagian conduct nantinya. Oh gitu. Ini Kak Sekar nanyanya susah juga ya. Dia mau nanya, mau naikin imun kan nggak boleh katanya nulis menaikkan imun. Jadi mau kata-kata apa nih Pak? Kalau Pak berarti saya limpahkan ke Bapak Irianto untuk menjawab ya. Jadi sebenarnya gini kan Bu, seperti kita bilang tadi bahwa memang tidak boleh menggunakan kata-kata untuk menunjukkan perubahan, apalagi imun itu ini banget. Soalnya kan bukan hanya kita yang ngecek ya, tapi global juga ngecek, dan kata-kata imun itu kan suatu kata yang artinya sama di global juga. Jadi mendingan misalnya apa biasanya kita menemukan kata-kata yang baik mengenai itu mengenai daya tahan tubuh. Meningkatkan, jangan juga. Menjaga atau apa? Kita lebih ke ngomongin ke wellness secara general sih. Tapi misalnya kemudian kalau misalnya mau nulis di dalam flyer ya, hidup lebih sehat. Ih, pintar banget loh Kak Una. Ini kan jangan-jangan ini dia copywriter gitu. Walaupun kata-kata gaya hidup sehat misalnya ya, lebih ke situ gitu ya. Kata sehat sendiri kadang-kadang nanti suka disangkut pautin juga nih. Kalau mencegah sakit, nah itu nggak bisa, karena kita memang tidak memperkenankan untuk menulis sesuatu yang kemudian dia menyembuhkan, mencegah lebih baik menjaga, ya menjaga gitu. Misalnya kalau belum menjaga kulit muda Anda, misalnya, jadi kita sudah menjaga di posisi yang sudah ada di situ, misalnya seperti itu. Jadi untuk mempertahankan, lebih mempertahankan, gitu sih Kak. Lebih baik menjaga sehat sebelum sakit. Dia nawar loh Kak Sekar. Gimana tuh katanya gitu. Jadi di sini ada proses tawar menawar dalam menulis. Kak Sekar. Aku samperin ke Pontianak loh Kak Sekar. Jadi menjaga sehat sebelum sakit itu sama aja sih Kak Sekar. Pencegahan juga jadi mencegah juga. Oke. Ditunggu. Ayo kita samperin. Kita dikasih apa kira-kira nanti ya? Aku sih maunya kalau di Pontianak itu ada apa tuh? Chai kue. Chai kue itu bukan cakwe ya, beda ya. Oh beda ya. Tuh kan langsung. Oh ya coipan. Bener. Kayaknya Bu Mai mah keliling. Udah sering kayaknya udah keliling nih kayak Bu Mai. Iya sih. Itu tapi coipan itu enak banget juga. Oke. Gitu ya. Oke, hentikan percakapan makanan kita. Kita belum makan siang, jadi lapar. Mitiau lagi dibahas-bahas. Oke, selanjutnya apa Kak Yuni? Oke, selanjutnya tadi tipsnya kita udah kasih ke teman-teman semua. Kita balik lagi nih Papi ternyata. Oh ya benar kan, karena teman-teman di sini kan suka bikin acara ya, ada event-event dan sebagainya. Benar. Jadi kita punya update terbaru sih bahwa kalau mau bikin event atau acara, sebenarnya teman-teman boleh loh. Jadi ada mengundang narasumber yang merupakan tenaga medis misalnya. Ya kan, dan juga teman-teman brand partner yang berupa tenaga medis kan juga ada. Nah masing-masing ini kita punya peraturannya, gitu ya. Dimana memang kalau untuk brand partner yang
juga sekaligus tenaga medis banyak batasannya. Karena kenapa? Karena kita memang tidak ungkapan atau narasumber seorang tenaga medis pasti lebih dibeli kan, ceritanya pasti lebih kena. Takutnya nanti akan terjadi produk claim seperti yang tadi Bu Sekar sampaikan gitu ya, dan itu akan lebih kena dibeli sama orang, omongannya itu ucapannya dipercaya. Jadi kita memang membatasi untuk brand partner yang tenaga medis ketika dia mau membicarakan sesuatu mengenai kesehatan. Biasanya kita membatasi untuk kesehatan yang lebih umum gitu ya. Tapi kemudian kalau kemudian dia memang tenaga medis, dia bukan brand partner, jadi dia bisa membahas mengenai kesehatan sesuai dengan ekspertisnya. Tapi tentunya batasannya adalah dia tidak boleh mengaitkan dengan oilnya yang living atau produk-produknya. Dan pasti ini ada catatan penting juga nih Papi untuk yang mereka yang mau mengundang ya Pi ya. Teman-teman dari tim tenaga medisnya, pastikan juga sebelumnya untuk mengirimkan email dulu nih ke Kondak. Jadi kita sama-sama bisa bantu nih teman-teman untuk ngelihat ranahnya ini loh Bu yang diperbolehkan, ini loh yang sebaiknya tidak diungkapkan. Yes, gitu, betul. Jadi kayak semacam proposal gitu ya? Proposal sekali, benar sekali Papi. Jadi kita lihat dulu, nanti kita kasih lampu hijau atau lampu merah atau ada arahan lebih lanjut di situnya. Masih ada kuning-kuningnya ya. Yes, benar banget. Oke. Untuk selanjutnya, oke. Ini kayaknya slide terakhir kita ya. Slide terakhir kita. Berapa sih ini? Udah mendekati, tapi memang udah hampir 1 jam kita bersama nih dengan kakak-kakak di sini. Oh iya, dengan kakak-kakak yang banyak sharing makanan di sini ya. Oke. Jadi apa nih selanjutnya Kak Yuni? Selanjutnya, semua yang tadi kita udah berikan, kita sudah sharing ya Papi ya. Sebenarnya itu sudah kita, sebagian besar kita udah jabarkan juga Pi, dan sudah kita sharing juga di Instagramnya Kondak, tim Kondak. Ya ini di Young Living atau YLID_education. Jadi sebenarnya itu bukan hanya Kondak, isinya juga ada dari produk dan bisnis gitu. YLID Education. Nah, benar banget tuh, tapi nggak dikonfirm. Maksud sih Kak Irma? Gimana ya, nanti kita cek-cek ya. Ya ilah Bu Nurunisa sih baru juga mau join, udah mau habis. Tenang aja Bu Nurunisa, cuman kelewatan ngomongin makanan doang kok kita hari ini ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kita samperin aja Bu Sekar ke Pontianak, kita juga udah makan semua di sana. Oke, nanti teman-teman yang belum join nanti boleh kirim direct message juga atau DM dulu nama dan nomor ID-nya. Nanti kita akan cek ya. Kemudian selain itu juga Papi, bahan-bahan yang kita udah kasih hari ini ya, informasinya yang seubruk-ubruk itu, ternyata teman-teman juga bisa langsung ubek-ubek juga. Wow, keren banget. Jadi kita rekam maksudnya Kak. Apa sih? Yang tadi kita udah kasih Papi. Oh, oke. Informasinya sebenarnya teman-teman juga bisa lihat. Oh iya benar, itu ada semua di YLID Education. Makanya tadi banyak loh Kak Yuni yang bilang saya udah kasih nama nih belum di approve, nanti kita cek ya Kak Irma. Mungkin bisa DM ulang tadi ya biar kita segera approve gitu karena banyak banget. Iya yang masuk gitu ya. Benar, dan ilmunya banyak banget di sana. Seperti itu, sudah jam 1 kurang lebih. Jam 3 tapi Maaf, jam 3 saya soalnya lapar. Banyaknya makan siang. Saya banyaknya makan siang itu, ya kan? Dikirimi cakwe dulu tuh baru di Aceh. Aduh ibu, ini ada suatu penyogok kayak ini dan terbuka kayaknya ya. Itu Pontianak itu enak juga, itu kopi yang bikin itu baba-baba yang nggak pakai yang telanjang dada itu loh. Dia bikin, itu enak banget. Kopi Asyam. Nah, itu dia kopi Asyam. Sedap kan kata Kak Sekar. Sedap. Itu aku kata-katanya sudah ini ya sedap itu dia tambah lapar sih. Baik, demikian dari Kondak pada hari ini kita ayo kita ke Pontianak. Kita akan kelilingkan tadi diajakin ke Pontianak, diajakin ke Aceh, diajakin ke mana nih. Terima kasih tuh sama Rinda katanya, ya kan? Iya Bumi. Iya, jadi kalau makanan kita semua hafal ya. Baik, Bumai, nanti kita keliling. Oke. Jangan bapaknya aja diajak Bumi, saya juga. Iya, Yuni diajak juga lah Yuni ya. Baik, nanti setelah mau ngomong keliling lagi. Setelah training ini, silakan teman-teman bisa cek juga bahwa ini sudah kita rekam dan kita akan masukkan ke dalam
YouTube channel kita. YouTube yang Benar ya? lain ya. Jadi kalau mau ulang-ulang juga boleh, silakan pada pertanyaan boleh ditanyakan ke tim Kondak, ke saya atau ke Kak Yuni atau di email. Ada tambahan lagi dari Kak Yuni? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah Ya. saya sampaikan semua. Nanti untuk nextnya mungkin kita lagi ya, jumpa lagi. Baik. Dan Terima mungkin- kasih nih ya buat teman-teman yang sudah stay Seru tune. Seru banget ya hari ini gitu. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi di bulan depan. Kita ngomongin makanan yang lain, makanan yang lain. Training yang lain gitu ya, pasti sama saya dan juga sama Kak Yuni. Oke, kita tunggu disupirin Kak Sekar di Pontianak untuk keliling nyari makanan. Ya udah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Oh, dari situ.